Olivia menatap pantulan dirinya di cermin besar yang membingkai dinding kamar mereka. Gaun sutra berwarna zamrud memeluk tubuhnya dengan pas. Warna yang selalu Arga bilang membuatnya tampak bersinar. 7 tahun. Rasanya baru kemarin mereka duduk di lantai kamar kos sempit, berbagi semangkuk mie instan sambil menyusun rencana bisnis di atas laptop bekas. Sekarang, mereka tinggal di sebuah rumah megah di kawasan elit Jakarta Selatan, dan perusahaan yang mereka rintis dari nol, PT Cipta Gemilang, telah menjadi salah satu pemain utama di industri teknologi. Olivia adalah otaknya. Arga adalah wajahnya. Begitulah pembagian peran mereka sejak awal. Olivia, dengan karakternya yang lebih tenang dan analitis, merancang setiap strategi, membangun arsitektur sistem, dan memastikan operasional berjalan mulus di belakang layar. Sementara Arga, dengan pesonanya yang luwes dan kemampuannya berbicara di depan umum, menjadi CEO yang dipuja media, yang menjalin relasi dan menutup kesepakatan-kesepakatan besar. Hubungan mereka adalah simbiosis yang sempurna, atau setidaknya, begitulah yang Olivia yakini selama ini. Namun, 6 bulan terakhir terasa berbeda. Arga sering pulang larut, dan saat di rumah pun, tubuhnya ada tetapi pikirannya melayang entah kemana. Percakapan mereka menjadi dangkal, lebih sering membahas target perusahaan ketimbang perasaan mereka. Olivia mencoba mengerti. Perusahaan sedang berkembang pesat, dan tekanan pada seorang CEO pastilah luar biasa. Ia menepis keraguan kecil yang mulai tumbuh di hatinya, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah fase. Malam ini adalah malam perayaan 7 tahun pernikahan mereka. Arga sudah memesan tempat di restoran paling eksklusif di puncak gedung pencakar langit, menjanjikan sebuah kejutan istimewa. Harapan Olivia membuncah. Mungkin ini saatnya mereka kembali terhubung, merayakan tidak hanya kesuksesan bisnis, tetapi juga perjalanan mereka sebagai pasangan. Kamu sudah siap? Suara Arga dari ambang pintu membuyarkan lamunannya. Ia tampak gagah dengan setelan jas mahal, senyumnya lebar, tetapi tidak mencapai matanya. Ada kilat aneh di sana, sesuatu yang tidak bisa Olivia pahami. Sudah, aku siap, jawab Olivia sambil tersenyum, meraih tas tangannya dan menghampiri suaminya. Arga merangkul pinggangnya, tetapi terasa lebih seperti sebuah formalitas daripada sebuah ungkapan kasih sayang. Perjalanan menuju restoran diisi oleh obrolan Arga tentang rencana ekspansi perusahaan ke pasar Asia Tenggara. Olivia mendengarkan, sesekali menimpali dengan pertanyaan teknis yang menunjukkan pemahamannya yang mendalam, tetapi ia merasa seperti seorang rekan bisnis, bukan istri yang sedang merayakan hari jadi. Restoran itu luar biasa. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan kerlip lampu Jakarta yang tak berujung. Meja mereka dihiasi kelopak mawar putih, dan sebotol sampanye mahal sudah menanti dalam ember perak. Suasananya begitu romantis, kontras dengan kehampaan yang mulai merayapi hati Olivia. Untuk kita, kata Arga sambil mengangkat gelasnya setelah pelayan menuangkan sampanye. 7 tahun yang luar biasa. Olivia membalas senyumnya, mencoba merasakan kehangatan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk kita, balasnya lembut. Mereka makan dalam diam yang canggung. Olivia mencoba mencairkan suasana dengan mengenang masa lalu. Kamu ingat waktu server pertama kita jebol di tengah malam? Kita panik dan begadang sampai pagi, hanya ditemani kopi saset dan biskuit. Arga tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar kosong. Masa-masa perjuangan. Untung saja sudah lewat. Aku justru merindukannya kadang-kadang. Aku Olivia. Saat itu, hanya ada kita berdua. Rasanya semua masalah bisa kita hadapi selama kita bersama. Kita tidak bisa terus hidup di masa lalu, Olivia, kata Arga, nadanya sedikit tajam. Kita harus melihat ke depan. Inovasi, efisiensi, itulah yang terpenting sekarang. Hati Olivia sedikit mencelos mendengarnya. Kata-kata Arga terdengar seperti kutipan dari buku seminar bisnis. Kehangatan dalam kenangan mereka seolah membentur dinding es. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan. Mungkin Arga benar. Ia harus fokus pada masa kini. Setelah hidangan penutup disajikan, Arga berdeham. Soal melihat ke depan, aku punya kejutan yang aku janjikan. Jantung Olivia berdebar sedikit lebih cepat. Ia menatap suaminya dengan penuh harap. Mungkin sebuah rencana liburan romantis,
Atau hadiah perhiasan yang sudah lama ia inginkan? Arga menegakkan duduknya, raut wajahnya berubah menjadi serius, seolah sedang memimpin rapat dewan direksi. Seperti yang kamu tahu, perusahaan kita butuh darah segar. Seseorang dengan visi yang agresif dan mampu mengeksekusi ide-ide besar dengan cepat. Selama ini, posisi wakil direktur sengaja aku kosongkan karena aku mencari orang yang benar-benar tepat. Olivia mengangguk pelan. Posisi itu adalah miliknya. Mereka sudah membicarakannya sejak 2 tahun lalu. Begitu perusahaan stabil, Olivia akan menempati posisi itu secara resmi, menjadi partner sejajar dengan Arga tidak hanya di balik layar, tetapi juga dalam struktur organisasi. Dan setelah melalui pertimbangan yang matang, lanjut Arga, matanya menatap lurus ke arah Olivia. Aku dengan gembira ingin memberitahumu, sebagai orang pertama, bahwa aku telah menemukan orang yang tepat. Dewan Direksi sudah menyetujui pengangkatan Tiara sebagai Wakil Direktur baru PT Cipta Gemilang, efektif mulai minggu depan. Dunia Olivia seakan berhenti berputar. Udara di sekelilingnya terasa menipis. Nama itu, Tiara, bergema di telinganya. Asisten pribadi Arga. Seorang gadis lulusan baru yang baru 6 bulan bekerja di perusahaan. Cerdas dan ambisius, memang, tetapi pengalamannya nol besar dibandingkan dirinya. Napas Olivia tercekat di tenggorokan. Ia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Pemandangan kota di luar jendela kaca menjadi buram oleh air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Ini bukan kejutan. Ini adalah sebuah penghinaan. Sebuah pernyataan bahwa 7 tahun kerja kerasnya, semua malam tanpa tidur, semua strategi yang ia rancang, tidak berarti apa-apa. Ia merasa ditelanjangi di tengah keramaian. Harga dirinya dicabik-cabik oleh suaminya sendiri di malam yang seharusnya menjadi perayaan cinta mereka. Arga tersenyum puas, seolah ia baru saja mengumumkan sebuah pencapaian gemilang. Sama sekali tidak menyadari atau mungkin tidak peduli pada kehancuran di wajah istrinya. Ia mengangkat gelasnya lagi. Sebuah langkah besar untuk masa depan perusahaan. Selamat untuk kita. Olivia hanya bisa menatap kosong pada gelas sampahnya di tangannya. Buih-buih kecil yang naik ke permukaan tampak seperti jeritan sunyi dari hatinya yang baru saja diremukan tanpa ampun. Perjalanan pulang adalah sebuah penyiksaan dalam keheningan. Radio mobil dimatikan. Suara yang terdengar hanyalah deru halus mesin mobil mewah mereka yang melaju di jalanan Jakarta yang lengang dan dengung pendingin udara yang terasa menusuk tulang. Olivia memalingkan wajahnya ke jendela, menatap lampu-lampu jalan yang berlalu dalam kilatan buram. Setiap kilatan cahaya terasa seperti pecahan kaca yang menusuk matanya. Ia tidak menangis. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk air mata. Yang ia rasakan adalah campuran antara amarah yang membakar, kekecewaan yang dingin, dan kebingungan yang menyesakan. Pikirannya terus memutar ulang ucapan Arga. Tiara, Wakil Direktur. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi pada janji mereka? Pada mimpi mereka? Arga menyetir dengan tenang. Kedua tangannya mencengkeram kemudi dengan santai. Ia sesekali melirik Olivia, mungkin mengharapkan sebuah reaksi, entah itu ucapan selamat atau pertanyaan. Tapi Olivia tetap diam. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu padanya. Tidak di sini. Begitu mereka tiba di rumah, Olivia langsung turun dari mobil tanpa menunggu Arga membukakan pintu untuknya. Ia berjalan melewati garasi yang berisi 2 mobil Eropa lainnya, memasuki rumah besar mereka yang terasa asing dan dingin. Setiap sudut rumah yang dulu ia tata dengan penuh cinta kini terasa mengejeknya. Ruang keluarga yang luas, dapur modern dengan peralatan canggih, kolam renang di halaman belakang yang memantulkan cahaya lampu taman. Semua ini adalah buah kerja kerasnya, tetapi malam ini, ia merasa seperti tamu tak diundang. Ia berhenti di tengah ruang keluarga, membelakangi pintu, menunggu Arga masuk. Ia butuh penjelasan. Bukan penjelasan bisnis yang penuh jargon korporat, tetapi penjelasan dari suami kepada istrinya. Arga masuk dan menutup pintu di belakangnya. Ia melepas jasnya dan melonggarkan dasinya, menghela napas panjang seolah baru saja melewati hari yang melelahkan. Kenapa kamu diam saja dari tadi? Kamu tidak senang dengan berita itu? Tanyanya. Nadanya terdengar datar, nyaris tanpa emosi. Olivia berbalik menghadapnya. Matanya yang sejak tadi kering kini mulai memanas.
Senang? Kamu mengharapkanku senang. Arga? Kamu memberikan posisi yang seharusnya menjadi milikku kepada asistenmu yang baru bekerja 6 bulan. Dan kamu mengumumkannya di malam ulang tahun pernikahan kita. Kamu pikir aku harus bagaimana? Melompat gembira? Suaranya bergetar menahan amarah. Arga mendengus. Sebuah senyum tipis yang sinis tersungging di bibirnya. Posisi itu tidak pernah menjadi milikmu, Olivia. Posisi itu milik perusahaan. Dan aku memberikannya pada orang yang paling pantas. Tiara membawa energi baru, ide-ide segar. Jujur saja, caramu bekerja sudah mulai usang. Terlalu hati-hati, terlalu lambat. Setiap kata yang keluar dari mulut Arga terasa seperti tamparan. Usang? Lambat? Strategi hati-hatinya itulah yang menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan 2 tahun lalu saat pasar sedang bergejolak. Sistem yang ia bangun adalah fondasi yang membuat perusahaan ini bisa berlari kencang. Ini bukan hanya soal pekerjaan, desis Olivia, melangkah lebih dekat. Aku melihat caramu menatapnya. Jangan anggap aku bodoh. Arga, ada apa antara kamu dan dia? Keheningan yang menyusul terasa lebih berat daripada keheningan di mobil tadi. Arga menatapnya lekat, dan topeng suaminya yang penuh pesona itu luruh sepenuhnya. Yang tersisa adalah wajah seorang pria asing yang dingin dan kejam. Ya, akunya tanpa ragu sedikit pun. Kami memiliki hubungan. Pengakuan itu, yang diucapkan dengan begitu tenang dan tanpa penyesalan, menghantam Olivia lebih keras daripada pengumuman di restoran tadi. Kakinya terasa lemas. Ia mundur selangkah, berpegangan pada sandaran sofa agar tidak jatuh. Jadi, keraguan yang selama ini ia tepis, kecurigaan yang ia kubur dalam-dalam, semuanya benar. Kenapa? Hanya itu kata yang sanggup keluar dari bibirnya yang bergetar. Kenapa? Arga tertawa kecil, tawa yang mengerikan. Karena aku sudah lelah. Olivia, aku lelah dengan semua ini. Aku sudah tumbuh menjadi orang yang berbeda. Aku CEO sebuah perusahaan besar. Aku butuh pasangan yang bisa mengimbangiku, yang tampil memukau di acara-acara penting, yang mengerti duniaku. Bukan seseorang yang hanya berkutat dengan data dan kode di belakang komputer. Ia menatap Olivia dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Kamu hebat saat kita masih merintis. Aku akui itu. Tapi sekarang, permainan sudah berubah. Kamu tidak lagi sepadan denganku. Rasa sakit di dada Olivia berubah menjadi amarah yang membakar. Tidak sepadan? Aku yang membangun fondasi perusahaan ini. Aku yang merancang produk yang kamu jual. Semua yang kamu miliki sekarang, rumah ini, mobil ini, reputasimu, semuanya dibangun di atas kerja kerasku. Sudah cukup, Olivia. Bentak Arga, kesabarannya habis. Aku sudah muak mendengar kamu mengungkit-ungkit itu. Mari kita hadapi kenyataan. Aku mau kita cerai. Cerai. Kata itu menghancurkan sisa-sisa kekuatan Olivia. Dunianya benar-benar runtuh. Arga berjalan ke lemari di dekat pintu, membukanya dan menarik keluar sebuah koper berukuran sedang. Ia melemparkannya ke lantai di depan kaki Olivia. Apa ini? Bisik Olivia, ngeri. Aku mau kamu pergi. Malam ini juga. Kata Arga dengan suara sedingin es. Rumah ini atas namaku. Semua aset perusahaan, rekening bank, surat berharga, semuanya atas namaku. Kamu tahu itu. Kita tidak pernah membuat perjanjian pranikah. Sebuah kesalahan di pihakmu, kurasa. Olivia menatapnya dengan tidak percaya. Pria di hadapannya ini bukan lagi suaminya. Ia adalah monster. Kamu mengusirku. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Sahutnya kejam. Jangan membuat keributan. Kemasi barang-barangmu yang penting saja. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi di rumah ini besok pagi. Tiara akan pindah ke sini. Penyebutan nama wanita itu menjadi cambuk terakhir. Olivia tidak lagi menangis. Wajahnya mengeras. Ia menatap lurus ke mata Arga. Mata pria yang pernah ia cintai dengan segenap jiwa, dan yang ia lihat hanyalah kekosongan. Dalam keadaan linglung, seperti robot, ia menyeret koper itu ke kamar mereka. Tangannya bergerak mekanis, membuka lemari dan laci, memasukkan beberapa helai pakaian, laptop kerjanya, dan beberapa dokumen pribadi.
Setiap benda yang ia sentuh membangkitkan kenangan yang kini terasa menyakitkan. Bingkai foto pernikahan mereka di meja nakas. Ia biarkan begitu saja. Ia tidak mau membawa apapun yang bisa mengingatkannya pada 7 tahun kebohongan ini. Arga berdiri di ambang pintu, mengawasinya dengan tangan terlipat di dada, seolah memastikan ia tidak mengambil barang berharga. Penghinaan ini terasa tak ada habisnya. Setelah selesai, Olivia menarik resleting kopernya. Ia berjalan melewati Arga tanpa menoleh. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ia berjalan melintasi ruang keluarga, menuju pintu depan yang terasa begitu jauh. Saat tangannya memegang gagang pintu, ia berhenti sejenak, lalu berbalik menatap Arga untuk terakhir kalinya. "Kamu akan menyesali ini," katanya dengan suara yang tenang namun penuh dengan janji yang kelam. Arga hanya tersenyum miring. "Aku meragukannya." Olivia membuka pintu dan melangkah keluar ke dalam kegelapan malam. Udara dingin langsung menyergapnya, tetapi tidak sedingin hatinya. Pintu di belakangnya tertutup dengan bunyi klik yang tegas dan final, memisahkannya dari kehidupan yang telah ia bangun. Berdiri sendirian di jalanan yang sepi dengan sebuah koper di sisinya, Olivia merasa hancur. Namun, di tengah puing-puing hatinya, sebuah percikan api mulai menyala. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sebuah perang. Dan ia tidak akan kalah. Satu nama muncul di benaknya. Satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Rizwan. Ia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor sahabatnya itu. Panggilan itu dijawab pada dering kedua. Suara Rizwan terdengar serak. Khas orang yang baru saja akan tidur. "Liv, ada apa malam-malam begini?" Olivia tidak bisa menjawab. Isak tangis yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah. Ia hanya bisa terisak. Suaranya parau dan putus asa. "Olivia, kamu di mana? Kamu baik-baik saja?" Kepanikan terdengar jelas dalam suara Rizwan. "Kirim lokasimu sekarang. Aku datang." Olivia mengirimkan lokasinya, lalu terduduk di pinggir trotoar yang dingin, di sebelah koper yang menjadi satu-satunya saksi bisu dari akhir pernikahannya. Ia tidak peduli pada beberapa pasang mata dari mobil yang lewat. Rasa malu dan harga dirinya sudah hancur berkeping-keping di rumah tadi. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang begitu nyata hingga ia merasa sulit bernapas. 15 menit kemudian, sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Rizwan keluar dengan tergesa-gesa, hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Wajahnya pias karena khawatir. Tanpa banyak bertanya, ia langsung mengangkat koper Olivia dan memasukkannya ke bagasi. Lalu, ia merangkul bahu sahabatnya itu, membantunya berdiri dan masuk ke dalam mobil. "Kita ke apartemenku dulu," katanya lembut, suaranya menenangkan. Selama perjalanan, Rizwan tidak memaksanya berbicara. Ia hanya menyalakan musik instrumental yang tenang dan fokus menyetir. Sesekali melirik Olivia untuk memastikan ia baik-baik saja. Kehadirannya yang tenang adalah sauh yang dibutuhkan Olivia saat ini. Apartemen Rizwan sederhana namun rapi. Sebuah ruang kerja kecil terlihat di sudut ruang tamu, penuh dengan tumpukan buku-buku hukum. "Duduk dulu, aku buatkan teh hangat," kata Rizwan sambil menuntun Olivia ke sofa. Begitu secangkir teh hangat diletakkan di tangannya yang gemetar, pertahanan Olivia runtuh. Ia menceritakan semuanya. Dimulai dari makan malam perayaan yang berubah menjadi arena penghinaan publik, hingga pengakuan Arga yang dingin dan pengusirannya yang kejam. Ia menumpahkan semua rasa sakit, amarah, dan kekecewaannya. Ia menangis sejadi-jadinya, untuk 7 tahun hidupnya yang terasa sia-sia, untuk cinta dan kepercayaan yang dikhianati begitu saja. Rizwan mendengarkan dalam diam. Rahangnya mengeras, dan kilat amarah berkilat di matanya. Ia sudah mengenal Olivia dan Arga sejak mereka masih sama-sama merintis. Ia tahu persis seberapa besar peran Olivia dalam membangun PT Cipta Gemilang. Mendengar cerita sahabatnya, ia tidak hanya merasakan simpati sebagai seorang teman, tetapi juga kemarahan seorang penegak hukum yang melihat ketidakadilan yang begitu telanjang. Ketika tangis Olivia mereda, menyisakan isak tangis yang lirih, Rizwan akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, tetapi ada nada baja di baliknya. "Dia tidak hanya menghancurkan hatimu, Liv. Dia melakukan kejahatan." Olivia mengangkat kepalanya yang terasa berat, menatap Rizwan dengan mata sembab.
Aku tidak punya apa-apa. Wan. Semuanya atas nama dia. Itu yang dia ingin kamu percaya, sahut Rizwan, mencondongkan tubuhnya ke depan. Dengar, akta perusahaan, sertifikat rumah, rekening bank, itu semua hanya kertas. Fondasi perusahaan itu bukan kertas, tapi ide, strategi, dan eksekusi. Dan semua itu berasal dari kamu. Rizwan berdiri dan mulai mondar-mandir. Otaknya yang tajam sebagai pengacara mulai bekerja. Setiap email yang kamu kirim dari akun perusahaan, setiap proposal yang kamu tulis, setiap baris kode yang kamu buat, itu semua adalah jejak digital. Itu adalah bukti kekayaan intelektual. Di mata hukum, kontribusimu bisa diukur. Dia tidak bisa menghapusnya begitu saja. Kata-kata Rizwan seperti percikan api di tengah kegelapan yang menyelimuti pikiran Olivia. Keputusasaan yang sejak tadi mencengkeramnya mulai sedikit melonggar. Otaknya yang analitis, yang selama ini tertidur oleh rasa sakit, mulai merespons. Jadi, ada yang bisa aku lakukan? Tanyanya dengan suara serak. Bukan hanya bisa dilakukan, tegas Rizwan. Kita akan melakukannya. Tapi aku harus tahu, apa tujuanmu? Kamu mau setengah harta Gonogini sesuai hukum? Atau kamu mau sesuatu yang lebih? Olivia terdiam sejenak. Bayangan wajah Arga yang tersenyum sinis saat mengusirnya melintas di benaknya. Rasa sakit di hatinya mulai berubah bentuk. Air matanya telah kering. Dan yang tersisa kini adalah bara api yang dingin dan membara. Ini bukan lagi soal uang atau aset. Ini soal keadilan. Soal merebut kembali hidup dan harga dirinya yang telah diinjak-injak. Ia mengangkat dagunya, menatap lurus ke mata Rizwan. Api itu kini terpantul di matanya yang merah. Aku tidak mau setengah dari hartanya, Wan, katanya dengan suara yang mantap, tanpa getar sedikit pun. Aku mau perusahaanku kembali. Aku mau semua yang telah aku bangun. Dan aku mau dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Rizwan menghentikan langkahnya. Ia menatap sahabatnya dan melihat sosok yang berbeda dari perempuan yang menangis pilu 1 jam yang lalu. Di hadapannya kini berdiri seorang pejuang yang siap berperang. Senyum tipis tersungging di bibir Rizwan. Senyum seorang pengacara yang baru saja menemukan kasus yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Baik, katanya. Kalau begitu, kita susun rencana perangnya. Malam itu, apartemen Rizwan berubah menjadi markas komando. Papan tulis putih yang biasanya berisi coretan kasus hukum kini dipenuhi dengan diagram alur, daftar aset, dan nama-nama orang penting di PT Cipta Gemilang. Olivia, dengan ingatannya yang fotografis, membeberkan setiap detail operasional perusahaan, struktur keuangan, proyek-proyek yang sedang berjalan, klien-klien utama, hingga kelemahan dalam sistem keamanan siber yang ia rancang sendiri. Rizwan mendengarkan, mencatat, dan menerjemahkan semuanya ke dalam strategi hukum. Mereka bekerja tanpa lelah, ditemani oleh cangkir-cangkir kopi yang terus terisi. Kesedihan Olivia telah menguap, digantikan oleh adrenalin dan fokus yang tajam. Ia tidak lagi merasa seperti korban. Ia adalah seorang ahli strategi yang sedang mempersiapkan serangan balasan paling telak dalam hidupnya. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur Jakarta, papan tulis itu telah penuh dengan rencana multilangkah yang rumit. Rencana untuk membongkar kebohongan Arga, mengguncang perusahaannya dari dalam, dan pada akhirnya, mengambil alih kendali. Olivia menatap hasil kerja mereka semalaman. Kelelahan fisik tidak terasa. Untuk pertama kalinya sejak tadi malam, ia merasa memiliki kekuatan. Ia menoleh pada Rizwan yang sedang meregangkan punggungnya yang kaku. Terima kasih, Wan. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Rizwan tersenyum tulus. Aku hanya menyediakan senjatanya. Liv, perang ini kamu yang akan pimpin. Sekarang, coba tidur dulu beberapa jam. Kita butuh energi untuk langkah pertama. Olivia mengangguk. Saat ia berbaring di sofa yang telah disiapkan Rizwan, matanya terasa berat. Namun sebelum terlelap, satu pikiran terlintas di benaknya. Arga mengira telah membuangnya seperti sampah. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja melepaskan kekuatan yang selama ini menopangnya. Dan kekuatan itu kini akan berbalik untuk menghancurkannya. 2 hari berikutnya,
Kamar tamu di apartemen Rizwan telah bertransformasi sepenuhnya menjadi pusat komando. 2 laptop menyala berjejeran di atas meja. Salah satunya milik Olivia, yang lain milik Rizwan. Dinding ditempeli kertas-kertas berisi catatan dan diagram alur. Udara dipenuhi aroma kopi kental dan ketegangan yang terfokus. Olivia tidak lagi terlihat seperti wanita yang patah hati. Dengan rambut diikat seadanya, mengenakan kaos dan celana training pinjaman dari adik perempuan Rizwan, matanya terpaku pada layar, menunjukkan intensitas yang sama seperti saat ia sedang membangun PT Cipta Gemilang dari nol. Langkah pertama adalah mendapatkan informasi dari dalam, kata Rizwan sambil menyeruput kopinya. Kita perlu bukti konkret, sesuatu yang tak terbantahkan. Kesaksianmu kuat, tapi data lebih kuat. Aku tahu siapa yang harus dihubungi, jawab Olivia tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Pikirannya langsung tertuju pada satu nama, Ibu Hana. Ibu Hana adalah manajer keuangan senior. Olivia merekrutnya hampir 10 tahun yang lalu, saat perusahaan masih berkantor di sebuah ruko sempit. Saat itu, Ibu Hana adalah seorang ibu tunggal yang sedang berjuang keras membiayai sekolah anaknya. Olivia melihat potensi dan etos kerja yang luar biasa pada dirinya. Ia tidak hanya memberinya pekerjaan, tetapi juga bimbingan. Pernah suatu ketika anak Ibu Hana sakit keras dan butuh biaya operasi yang besar. Tanpa pikir panjang, Olivia memberikan pinjaman pribadi dari tabungannya sendiri, dan saat Ibu Hana hendak mencicilnya, Olivia hanya berkata, "Anggap saja bonus atas kerja kerasmu, Bu. Fokus saja pada kesembuhan anakmu." Utang budi semacam itu tidak mudah dilupakan. Loyalitas Ibu Hana tidak pernah diragukan. Ia adalah salah satu dari sedikit orang di perusahaan yang tahu persis seberapa besar kontribusi Olivia yang sebenarnya, karena setiap pengajuan dana untuk proyek-proyek awal selalu melalui persetujuan mereka berdua. Olivia mengambil ponselnya. Menghubungi Ibu Hana harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Menelepon ke kantor terlalu berisiko. Iya. Mengetik sebuah pesan singkat. "Selamat siang, Bu Hana. Ini Olivia. Saya harap Ibu baik-baik saja. Apakah Ibu ada waktu luang untuk minum kopi sore ini? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan." Di luar kantor, tentu saja. Jantungnya berdebar saat menekan tombol kirim. Ini adalah langkah pertaruhan pertama. Jika Ibu Hana menolak atau lebih buruk, melapor pada Arga, rencana mereka bisa berantakan sebelum dimulai. Balasan datang 10 menit kemudian. "Tentu, Bu Olivia. Saya ikut prihatin dengan berita yang saya dengar. Kantor terasa sangat berbeda tanpa Ibu. Tentukan saja tempat dan waktunya. Saya akan datang." Olivia menghela napas lega. Dia mau bertemu, katanya pada Rizwan. Mereka memilih sebuah kedai kopi kuno di daerah pinggiran kota, jauh dari gedung-gedung perkantoran Sudirman dan pengawasan Arga. Olivia datang lebih dulu, memilih meja di sudut yang terpencil. Jantungnya berdebar kencang saat melihat sosok Ibu Hana masuk ke kedai. Wanita paruh baya itu tampak lebih tua dari terakhir kali ia melihatnya. Gurat kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. "Bu Olivia," sapa Ibu Hana dengan suara lirih sambil duduk di hadapannya. "Saya turut sedih. Apa yang Pak Arga lakukan sungguh keterlaluan." Kehangatan dan ketulusan dalam suara Ibu Hana membuat pertahanan Olivia sedikit goyah. Namun ia segera menguatkan dirinya. "Terima kasih, Bu Hana. Saya menghubungi Ibu bukan untuk mengeluh. Saya butuh bantuan." Olivia tidak bertele-tele. Ia menceritakan rencananya secara garis besar, tanpa detail teknis yang membahayakan. Ia menjelaskan bahwa ia akan melawan Arga secara hukum untuk mendapatkan kembali haknya, dan untuk itu, ia memerlukan bukti dari dalam. Wajah Ibu Hana menunjukkan campuran antara kemarahan pada Arga dan kesetiaan pada Olivia. "Sejak Ibu pergi, semuanya menjadi kacau," keluh Ibu Hana. "Nona Tiara itu bertingkah seperti ratu. Dia sama sekali tidak mengerti bisnis, tapi permintaannya banyak. Pak Arga juga berubah. Dia menjadi sombong dan tidak mau mendengar masukan siapapun. Mereka menghamburkan uang perusahaan untuk hal-hal yang tidak perlu." "Hal-hal seperti apa?" tanya Olivia, matanya menajam. "Perjalanan bisnis ke Bali setiap akhir pekan, renovasi ruangan wakil direktur yang menghabiskan ratusan juta, pembelian barang-barang mewah dengan kartu kredit perusahaan yang laporannya selalu ditandai sebagai biaya representasi," jelas Ibu Hana,
Nadanya penuh kejengkelan. Inilah yang mereka cari. Bu Hana, kata Olivia dengan suara pelan namun tegas. Saya butuh laporan pengeluaran itu. Laporan kartu kredit perusahaan yang dipegang Arga dan Tiara, laporan biaya perjalanan dinas, dan rincian anggaran renovasi. Bisakah Ibu mendapatkannya untuk saya? Tanpa ragu sedikit pun, Ibu Hana mengangguk. Tentu saja, Bu. Dengan senang hati. Anggap saja ini cara saya membalas semua kebaikan Ibu selama ini. Saya muak melihat perusahaan yang Ibu bangun dengan susah payah dihancurkan oleh mereka. Mereka menyusun rencana untuk penyerahan data secara aman. Ibu Hana akan menyalin semua berkas ke sebuah flash drive dan meninggalkannya di loker penitipan barang di sebuah stasiun kereta. Kuncinya akan ia letakkan di bawah pot bunga di depan kedai kopi tempat mereka bertemu. Rencana itu terdengar seperti adegan film mata-mata, tetapi mereka tidak mau mengambil risiko. 2 hari kemudian, Olivia kembali ke kedai kopi itu seorang diri. Dengan jantung berdebar, ia mengambil kunci dari bawah pot bunga dan segera menuju stasiun. Di dalam loker nomor 27, tergeletak sebuah amplop coklat. Di dalamnya ada sebuah flash drive. Malam itu, di apartemen Rizwan, mereka membuka isi flash drive tersebut. Isinya adalah sebuah tambang emas. Ratusan halaman laporan bank, tagihan kartu kredit, dan nota-nota pengeluaran. Semuanya ada di sana, terdokumentasi dengan rapi oleh Ibu Hana. Mereka menemukan tagihan dari butik desainer ternama untuk sebuah tas seharga mobil kota, yang dalam laporan ditulis sebagai pembelian aset kantor. Ada tagihan dari resor bintang 5 di Bali untuk pertemuan dengan investor di akhir pekan, lengkap dengan biaya spa dan makan malam romantis. Ada biaya sewa helikopter untuk survei lokasi proyek yang tidak pernah ada. Olivia menelusuri setiap transaksi dengan tangan dingin, sementara Rizwan membuat catatan hukum di sampingnya. Setiap angka adalah paku untuk peti mati Arga. Ini luar biasa, bisik Rizwan. Matanya berbinar melihat tumpukan bukti digital di hadapan mereka. Ini bukan hanya pengeluaran yang tidak etis. Liv, ini penggelapan dana dalam jabatan. Ini adalah tindak pidana. Olivia menatap layar laptop, menatap deretan angka yang mewakili pengkhianatan Arga. Ia tidak merasakan sakit lagi. Yang ia rasakan adalah kekuatan. Mereka telah mendapatkan amunisi pertama, dan amunisi ini sangat kuat. Ia menutup laptopnya. Ini baru permulaan, Wan, katanya. Suaranya mantap. Sekarang, mari kita siapkan serangan pertama. Permainan catur telah dimulai, dan sang ratu baru saja menggerakkan bidak pertamanya. Setelah kemenangan pertama yang sunyi itu, apartemen Rizwan tidak lagi terasa seperti tempat perlindungan sementara, melainkan sebuah pusat strategi yang sesungguhnya. Kemenangan itu tidak membawa sorak-sorai, hanya kepuasan dingin yang mengendap di hati Olivia. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa menyerang dari kegelapan, melumpuhkan bagian vital dari perusahaannya sendiri tanpa meninggalkan jejak. Namun, ia tahu ini hanyalah pertempuran pembuka. Untuk memenangkan perang, ia perlu melancarkan serangan yang lebih sistematis dan menghancurkan. Fokusnya kini tertuju pada proyek Cakrawala. Proyek ini adalah kesayangan Arga, sebuah inisiatif pengembangan perangkat lunak manajemen sumber daya manusia yang digadang-gadang akan menjadi sumber pendapatan baru yang masif bagi perusahaan. Arga telah menyerahkan tanggung jawab penuh atas proyek ini kepada Tiara, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk mengukuhkan posisi sang kekasih di mata dewan direksi dan para investor. Bagi Olivia, ini adalah target yang sempurna. Menghancurkan proyek Cakrawala tidak hanya akan menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga akan menghancurkan kredibilitas Tiara dan arogansi Arga dalam satu pukulan telak. Mereka terlalu percaya diri, gumam Olivia pada suatu malam. Matanya terpaku pada deretan kode di layar laptopnya. Rizwan duduk di seberang meja, menelaah dokumen hukum, tetapi perhatiannya ikut tersita oleh intensitas yang terpancar dari sahabatnya. "Apa yang kamu temukan?" tanya Rizwan. "Sebuah kelemahan," jawab Olivia. "Bukan kelemahan biasa, tapi sebuah cacat fundamental dalam arsitektur keamanannya. Aku sudah mengingatkan tim R&D tentang potensi risiko ini setahun yang lalu, sebelum aku disingkirkan. Mereka bilang aku terlalu berlebihan. Sekarang, Tiara dan tim barunya yang tidak berpengalaman itu membangun seluruh proyek di atas fondasi yang rapuh ini.
Olivia menjelaskan kepada Rizwan rencananya, sebuah strategi yang ia sebut kuda Troya digital. Di masa-masa awal perusahaan, saat ia membangun infrastruktur siber dari nol, ia menciptakan sebuah pintu belakang atau backdoor. Itu adalah sebuah protokol akses darurat yang terenkripsi dan tersembunyi dengan sangat baik, yang hanya diketahui olehnya. Tujuannya murni untuk pemulihan sistem jika terjadi serangan siber katastrofik dari luar. Ironisnya, kini ia akan menggunakan kunci darurat itu untuk menyusup ke dalam istananya sendiri. Malam itu, setelah Rizwan tertidur di kamarnya, Olivia memulai operasinya. Jari-jarinya menari di atas papan ketik dengan keanggunan seorang pianis. Ia tidak merasa seperti seorang peretas yang menerobos masuk, melainkan seperti seorang arsitek yang berjalan melewati koridor-koridor rahasia di gedung yang ia rancang sendiri. Ia melewati lapisan-lapisan firewall yang ia bangun, membypass protokol keamanan yang ia tulis. Rasanya surreal dan menyakitkan, seperti hantu yang mengunjungi kembali rumah lamanya. Dalam hitungan menit, ia sudah berada di dalam server utama perusahaan. Folder proyek Cakrawala terbuka di hadapannya. Di sana ada segalanya. Cetak biru proyek, ribuan baris kode sumber, strategi pemasaran lengkap, jadwal peluncuran, bahkan notulen rapat negosiasi dengan calon klien-klien besar. Ia mengunduh sebuah berkas kunci yang berisi detail kerentanan sistem tersebut. Langkah selanjutnya adalah memilih penerima hadiah beracun ini. Pilihan jatuh pada PT Inovasi Mandiri, pesaing utama mereka. Perusahaan itu dipimpin oleh seorang CEO yang terkenal agresif dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun untuk menghancurkan lawannya. Memberikan informasi ini kepada mereka sama saja dengan menyerahkan rudal kendali kepada seorang jenderal yang haus perang. Olivia membuat sebuah alamat email sekali pakai, lalu menggunakan jaringan terenkripsi yang memantulkan sinyalnya melalui beberapa server di negara yang berbeda, membuatnya mustahil untuk dilacak. Ia menulis pesan yang singkat dan anonim. Subjek: sebuah hadiah untuk tim riset Anda. Isi: anggap ini sebagai kontribusi kecil untuk persaingan yang lebih sehat di industri kita. Perhatikan baik-baik celah keamanan pada baris kode autentikasi. Semoga bermanfaat. Di bawahnya, ia melampirkan berkas terkompresi yang berisi data krusial tersebut. Dengan satu klik, kuda Troya itu pun dikirim. Tidak ada ledakan, tidak ada suara. Hanya sebuah tindakan sunyi di tengah malam buta yang akan memicu badai besar. Hari-hari berikutnya terasa menegangkan. Olivia dan Rizwan memantau setiap berita bisnis dengan saksama. Ibu Hana melaporkan bahwa di kantor, semua orang sedang bersemangat mempersiapkan peluncuran awal proyek Cakrawala yang tinggal 2 minggu lagi. Arga dan Tiara sering terlihat memimpin rapat dengan senyum penuh kemenangan. Mereka tidak tahu bahwa bom waktu di bawah fondasi proyek mereka sudah berdetak. Ledakan itu terjadi seminggu kemudian. PT Inovasi Mandiri tiba-tiba mengumumkan peluncuran pembaruan besar untuk produk mereka yang sudah ada. Pembaruan itu secara mengejutkan memiliki fitur-fitur yang hampir identik dengan proyek Cakrawala, namun dengan performa yang lebih baik dan, yang paling menghancurkan, dengan kampanye pemasaran yang secara eksplisit menonjolkan, sistem keamanan berlapis anti pembobolan yang tidak dimiliki oleh produk-produk sejenis yang akan segera rilis di pasaran. Pasar bereaksi dengan cepat dan brutal. Berita itu menyebar seperti api di kalangan industri. Beberapa blog teknologi terkemuka mulai mempertanyakan keamanan proyek Cakrawala. Calon klien besar yang sudah dalam tahap akhir negosiasi tiba-tiba menunda penandatanganan kontrak, meminta audit keamanan mendalam. Dalam waktu kurang dari 48 jam, reputasi proyek yang dibangun Arga dan Tiara selama berbulan-bulan itu hancur lebur. Laporan dari Ibu Hana melukiskan pemandangan kekacauan total di kantor. Arga mengamuk. Ia membanting pintu ruangannya dan meneriaki seluruh kepala divisi. Ia menuduh adanya mata-mata di dalam perusahaan. Seorang pengkhianat yang telah menjual rahasia perusahaan. Tiara, sang pemimpin proyek, menjadi sasaran utama kemarahannya di depan umum. Ia menangis di ruangannya, tidak mampu memberikan penjelasan apapun. Sebuah investigasi internal yang panik dan gegabah pun diluncurkan. Beberapa karyawan level menengah yang dianggap mencurigakan diskors. Arga menghabiskan ratusan juta rupiah untuk menyewa konsultan keamanan siber eksternal untuk mencari jejak kebocoran. Tentu saja, mereka tidak menemukan apa-apa. Jejak Olivia sudah bersih, terhapus dari sistem seperti bisikan angin.
Dalam arogansinya, Arga tidak pernah sekalipun berpikir bahwa serangan ini datang dari luar, apalagi dari istri yang telah ia buang, yang ia anggap lemah dan tidak berdaya. Malam itu, Olivia duduk di depan laptopnya, membaca berita utama di sebuah portal bisnis. Proyek ambisius PT Cipta Gemilang gagal total sebelum diluncurkan, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Wajahnya tenang, tanpa senyum. Ini bukan tentang kebahagiaan. Ini tentang keseimbangan yang mulai dipulihkan. Serangan pertama telah mengenai sasarannya dengan presisi bedah. Sementara Arga dan seisi kantor PT Cipta Gemilang masih sibuk memburu hantu di dalam sistem digital mereka, Olivia dan Rizwan sudah mempersiapkan serangan kedua. Kali ini, medan perangnya bukan lagi dunia maya yang tak terlihat, melainkan dunia nyata yang penuh dengan peraturan dan birokrasi yang mengikat. Selagi dia sibuk mencari mata-mata di antara karyawannya, kita akan menghantam fondasi keuangannya, kata Rizwan. Wajahnya tampak serius saat ia menyusun berkas-berkas yang mereka dapatkan dari Ibu Hana menjadi sebuah laporan yang rapi. Serangan digital itu menyakitkan, tapi serangan dari pemerintah bisa melumpuhkan. Senjata mereka adalah flash drive dari Ibu Hana, yang berisi bukti-bukti pengeluaran fiktif dan penyalahgunaan fasilitas perusahaan oleh Arga dan Tiara. Rizwan telah menghabiskan berhari-hari untuk memilah dan menganotasi setiap transaksi, mengubah data mentah itu menjadi narasi hukum yang solid tentang penggelapan dan potensi pengemplangan pajak. Rizwan menjelaskan strateginya kepada Olivia. Kita akan mengirimkan laporan ini secara anonim ke dua lembaga sekaligus, Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa dua? Tanya Olivia. Dua target, dua jenis kerusakan, jelas Rizwan. Laporan ke Dirjen Pajak akan menyoroti bagaimana mereka memanipulasi biaya operasional untuk mengurangi laba kena pajak. Ini akan memicu audit besar-besaran. Audit pajak itu seperti operasi usus buntu tanpa bius. Mereka akan mengobrak-abrik setiap catatan keuangan, dan ini sangat mengganggu operasional. Sementara laporan ke OJK, lanjutnya, akan fokus pada pelanggaran tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai perusahaan teknologi besar yang selalu menggoda investor, reputasi di mata OJK sangatlah vital. Laporan penyalahgunaan dana oleh CEO akan membuat mereka masuk dalam daftar pantauan. Investor akan lari tunggang langgang. Rencana itu sempurna. Serangan ini tidak meninggalkan jejak yang mengarah pada Olivia, namun dampaknya akan terasa langsung ke jantung keuangan dan reputasi perusahaan. Dengan menggunakan koneksi internet aman, Rizwan menyusun laporan pengaduan masyarakat atau whistleblowing di portal resmi kedua lembaga tersebut. Laporannya ditulis dengan bahasa yang formal, dingin, dan penuh fakta. Ia tidak menambahkan emosi atau tuduhan personal. Ia hanya menyajikan data, salinan tagihan kartu kredit, nomor referensi transaksi, tanggal, dan keterangan palsu yang tertulis di laporan internal perusahaan. Ia secara spesifik menyoroti beberapa transaksi paling mencolok, seperti pembelian perhiasan yang dicatat sebagai hadiah untuk klien, dan sewa kapal pesiar pribadi yang dilaporkan sebagai biaya survei lepas pantai. Setelah laporan terkirim, masa penantian pun dimulai. Berbeda dengan serangan digital yang hasilnya terlihat dalam hitungan hari, berurusan dengan birokrasi pemerintah membutuhkan kesabaran. Minggu-minggu berlalu. Olivia tetap fokus. Sesekali bertukar pesan dengan Ibu Hana untuk memantau situasi di kantor. Suasananya suram. Kegagalan proyek Cakrawala telah membuat moral karyawan anjlok. Arga menjadi semakin paranoid dan mudah marah. Tiara, setelah dipermalukan di depan umum, kini lebih banyak diam dan menghindari sorotan. Olivia memanfaatkan waktu penantian itu untuk terus belajar dan menyusun rencana jangka panjang bersama Rizwan. Ia mempelajari tren pasar, menganalisis kelemahan kompetitor, dan mulai merancang seperti apa PT Cipta Gemilang di bawah kepemimpinannya nanti. Pikirannya tidak lagi dipenuhi oleh rasa sakit, melainkan oleh visi masa depan. Kemudian, pada suatu Selasa pagi yang sibuk, ponsel Olivia bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ibu Hana. Bu, gawat, ada tim pemeriksa dari kantor pajak datang. Mereka bawa surat perintah pemeriksaan lengkap. Seluruh tim keuangan tidak boleh menyentuh dokumen apapun. Mereka langsung menyegel ruang arsip. Jantung Olivia berdebar kencang. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Sudah dimulai, bisiknya pada Rizwan yang sedang berada di sebelahnya.
Kabar berikutnya datang beberapa jam kemudian. Lebih buruk dari yang Arga bayangkan. Sebagai bagian dari prosedur standar dalam investigasi dugaan penggelapan pajak, tim pemeriksa mengeluarkan surat perintah pembekuan sementara atas sebagian besar rekening operasional utama perusahaan. Langkah ini diambil untuk mencegah perusahaan menghilangkan barang bukti atau memindahkan aset secara ilegal selama proses audit berlangsung. Pembekuan rekening itu adalah pukulan telak yang melumpuhkan. Dalam sekejap, PT Cipta Gemilang menjadi raksasa yang lumpuh. Pembayaran kepada vendor dan pemasok tertunda. Proyek-proyek klien yang membutuhkan modal kerja mandek. Dan yang paling menakutkan bagi karyawan, jadwal pembayaran gaji di akhir bulan menjadi tidak menentu. Kepanikan menyebar di seluruh kantor. Arga, yang selama ini mengandalkan aliran dana perusahaan yang tak terbatas untuk menutupi gaya hidupnya dan menenangkan para investor, tiba-tiba mendapati keran uangnya tertutup rapat. Ibu Hana melaporkan bahwa Arga keluar dari ruang rapat dengan para pemeriksa pajak dengan wajah pucat pasi, dipenuhi amarah dan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Ia membanting pintu ruangannya begitu keras hingga membuat beberapa karyawan terlonjak kaget. Kartu kredit perusahaan atas nama Arga dan Tiara diblokir oleh bank sebagai akibat dari pembekuan rekening. Sumber dana untuk kemewahan mereka terputus. Mereka terperangkap. Di apartemennya yang tenang, jauh dari kekacauan itu, Olivia menutup laptopnya. Pilar-pilar keuangan yang menopang kerajaan Arga kini bergetar hebat. Ia bisa membayangkan kepanikan suaminya, kemarahannya yang tak berdaya. Arga masih sibuk mencari musuh di tempat yang salah, tidak menyadari bahwa gempa bumi yang mengguncangnya berasal dari kekuatan yang pernah ia anggap remeh dan buang begitu saja. Pilar itu belum runtuh, tapi retakannya sudah mulai terlihat. Dan Olivia sudah siap dengan palu godam berikutnya. Kekacauan akibat pembekuan rekening bank adalah awal dari pendarahan hebat yang dialami PT Cipta Gemilang. Operasional perusahaan yang sebelumnya berjalan seperti mesin yang diminyaki dengan baik, kini tersendat-sendat seperti mesin tua yang kehabisan oli. Melalui laporan harian dari Ibu Hana, Olivia bisa memvisualisasikan kepanikan di dalam kantor. Para manajer proyek berteriak frustrasi karena tidak bisa membayar vendor perangkat lunak. Tim HR pusing tujuh keliling mencoba menenangkan ratusan karyawan yang khawatir gaji mereka tidak akan turun tepat waktu. Di puncak menara gadingnya, Arga kini bukan lagi seorang CEO yang disegani, melainkan seorang kapten kapal yang kapalnya sedang karam, sibuk menyumpah serapah pada badai alih-alih mencoba menambal lubang. Di apartemen Rizwan, suasana justru tenang dan terkendali. Papan tulis putih mereka kini dipenuhi nama-nama baru, daftar pemegang saham minoritas. Binatang buas itu sudah terluka dan mencium bau darahnya sendiri, kata Rizwan sambil menunjuk ke sebuah nama di papan tulis. Sekarang saatnya kita memanggil kawanan hiu untuk berpesta. Rencana mereka memasuki fase ketiga, menggoyahkan kepercayaan investor. Serangan-serangan sebelumnya dirancang untuk merusak organ internal perusahaan. Serangan kali ini bertujuan untuk memutus aliran darah dari luar. Olivia, dengan pengalamannya menggaet investor di masa-masa awal, tahu persis kelemahan mereka. Para pemegang saham minoritas, sekumpulan investor perorangan dan firma modal ventura kecil, adalah kelompok yang paling mudah panik. Mereka tidak memiliki daya tahan sebesar investor institusional dan akan menjadi yang pertama melompat dari kapal yang goyang. Pak Tirtayasa, kata Olivia sambil menunjuk nama pertama. Dia seorang pengusaha properti konservatif. Dia berinvestasi karena melihat stabilitas. Kata, audit pajak akan membuatnya bermimpi buruk. Ia melanjutkan ke nama berikutnya. Lalu ada dana ventura cemerlang. Mereka masih baru. Portofolio mereka belum kuat. Kerugian besar di sini akan merusak reputasi mereka di mata investor mereka sendiri. Mereka tidak akan mau ambil risiko. Rizwan bertugas menjadi sang pembawa kabar buruk. Ia tidak akan tampil sebagai pengacara Olivia, melainkan sebagai perwakilan dari sebuah konsorsium investasi fiktif yang berbasis di Singapura. Nama yang terdengar penting dan misterius itu sengaja dipilih untuk memberikan kesan bahwa ada pemain besar yang sedang mengamati situasi dengan cermat. Berbekal sebuah proposal analisis yang tebal dan tampak sangat profesional, yang isinya tentu saja disusun oleh Olivia, Rizwan memulai turnya. Proposal itu tidak berisi tuduhan, melainkan hanya fakta-fakta dingin,
Rangkuman kegagalan proyek Cakrawala yang disajikan sebagai bukti mismanajemen strategis, salinan clipping berita daring mengenai investigasi pajak yang sedang berlangsung, dan proyeksi keuangan suram yang menunjukkan bagaimana pembekuan rekening akan menggerus laba perusahaan hingga titik nol. Pertemuan pertama adalah dengan Pak Tirtayasa di sebuah klub golf pribadi. Rizwan, dengan setelan jasnya yang sempurna dan sikapnya yang tenang, tampak seperti seorang bankir investasi kawakan. Ia tidak menyarankan Pak Tirtayasa untuk menjual sahamnya. Ia hanya menyajikan data dan bertanya dengan sopan. Melihat tingkat volatilitas dan risiko hukum yang sedang dihadapi perusahaan saat ini, bagaimana Bapak menilai prospek investasi ini dalam 6 bulan ke depan? Benih keraguan itu tertanam. Pak Tirtayasa, yang selama ini hanya melihat PT Cipta Gemilang sebagai mesin pencetak uang, kini melihatnya sebagai bom waktu. Pertemuan berikutnya dengan manajer Dana Ventura Cemerlang berjalan serupa. Rizwan dengan lihai membingkai situasi ini sebagai krisis tata kelola perusahaan yang parah. Ia bahkan secara halus menyinggung bahwa kliennya sedang mempertimbangkan untuk melakukan akuisisi jika harga sahamnya jatuh ke tingkat yang masuk akal. Ini adalah sebuah gertakan, tetapi gertakan yang cerdas. Ia menciptakan ilusi bahwa jika mereka tidak segera menjual, mereka mungkin akan kehilangan segalanya dalam sebuah pengambil alihan paksa. Efeknya persis seperti yang mereka harapkan. Telepon di antara para investor minoritas mulai berdering. Kepanikan adalah penyakit yang menular. Cerita tentang konsorsium dari Singapura dan krisis tata kelola menyebar dari mulut ke mulut. Dalam benak mereka, nilai investasi mereka yang tadinya bernilai miliaran rupiah kini seolah sedang meleleh seperti es di tengah gurun. Dan saat itulah PT Asa Bangkit mulai bergerak. Perusahaan cangkang yang didirikan Rizwan melalui seorang notaris kepercayaannya itu muncul entah dari mana, menawarkan diri untuk membeli saham-saham bermasalah itu. Tentu saja, dengan harga diskon yang sangat besar, hampir 40% di bawah nilai buku. Bagi para investor yang panik, tawaran itu seperti skoci penyelamat di tengah lautan badai. Rugi besar memang, tetapi lebih baik daripada kehilangan segalanya. Satu persatu, mereka menjual saham mereka. Pak Tirtayasa adalah yang pertama. Lalu disusul oleh Dana Ventura Cemerlang dan beberapa investor perorangan lainnya. Semua transaksi dilakukan dengan cepat dan senyap. Arga, yang terlalu sibuk berurusan dengan para auditor pajak dan menenangkan klien yang marah, sama sekali tidak menyadari adanya pergerakan senyap di struktur kepemilikan sahamnya. Ia tidak tahu bahwa fondasi kekuasaannya sedang digerogoti dari bawah. Di apartemen Rizwan, Olivia memantau setiap transaksi melalui laptopnya. Sebuah diagram lingkaran di layarnya perlahan-lahan berubah warna. Potongan kue berwarna biru yang mewakili kepemilikan PT Asa Bangkit terus membesar. 5%, 10%, 15, 20. Setiap angka yang bertambah terasa seperti satu langkah lebih dekat menuju tujuannya. Ia tidak merasakan kegembiraan, hanya fokus yang dingin dan membara. Ia sedang membeli kembali setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, setiap pengorbanan yang pernah ia curahkan untuk perusahaan itu, dengan menggunakan kepanikan dan ketakutan para investor sebagai mata uangnya. Badai yang ia ciptakan kini telah membawa hasil yang ia inginkan. Titik kehancuran Arga datang bukan dalam bentuk ledakan, melainkan dalam bentuk sebuah panggilan telepon. Ia sedang duduk di mejanya yang megah, memijat pelipisnya yang berdenyut, ketika teleponnya berdering. Di seberang sana, suara Pak Tirtayasa terdengar panik dan marah. Arga, apa-apaan ini? Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau perusahaanmu sedang diawasi oleh konsorsium asing? Aku baru saja menjual seluruh sahamku. Pengacaraku bilang aku beruntung masih bisa keluar. Pengacara bernama Rizwan itu bilang. Nama itu. Rizwan. Dunia Arga seakan membeku. Gema nama itu di telinganya menyalakan sebuah koneksi yang mengerikan. Rizwan. Sahabat Olivia. Pengacara. Tiba-tiba, semua kepingan teka-teki yang selama ini tidak masuk akal, kini tersusun membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Kebocoran data proyek Cakrawala yang begitu presisi, seolah dilakukan oleh orang yang tahu persis di mana letak kelemahannya. Laporan anonim ke kantor pajak, yang begitu detail hingga langsung memicu audit besar. Dan sekarang, kepanikan investor yang disebarkan oleh pengacara sahabat istrinya. Ini bukan nasib buruk.
Ini bukan kesialan. Ini adalah sebuah serangan yang terencana, terkoordinasi, dan brilian. Dan arsitek di balik semua ini hanya mungkin satu orang. Olivia. Sebuah tawa kering dan getir keluar dari mulut Arga. Tawa seorang pria bodoh yang baru saja menyadari bahwa ia telah meremehkan lawannya secara fatal. Wanita yang ia anggap lemah, yang ia usir hanya dengan sebuah koper, ternyata adalah seorang jenderal perang yang baru saja membakar seluruh kerajaannya hingga rata dengan tanah. Kemarahan, penyesalan, dan ketakutan berbaur menjadi satu dalam dirinya. Ia menyambar kunci mobilnya, bukan lagi Audi A8 dengan sopir pribadi, tetapi sebuah sedan Jepang kelas menengah yang berhasil ia selamatkan dari sitaan bank. Ia melesat keluar dari kantor, mengabaikan panggilan sekretarisnya. Hanya ada satu tujuan di kepalanya. Apartemen Rizwan. Ia sampai di lobi apartemen dalam keadaan kacau. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah karena kurang tidur. Ia membentak resepsionis untuk memberitahukan unit Rizwan, dan tanpa menunggu lift, ia menaiki tangga darurat dengan napas terengah-engah. Pintu apartemen Rizwan diketuknya dengan brutal. Saat pintu terbuka, Rizwan berdiri di sana, wajahnya tenang dan dingin, seolah sudah menantikan kedatangannya. Dan di belakangnya, duduk di sofa dengan secangkir teh di tangan, adalah Olivia. Ia tampak tenang, anggun, dan memegang kendali penuh. Kekuatan terpancar dari dirinya, sesuatu yang tidak pernah Arga lihat sebelumnya. Arga melangkah masuk, napasnya masih memburu. Semua amarah yang ia siapkan untuk dimuntahkan tiba-tiba lenyap, digantikan oleh gelombang keputusasaan yang melumpuhkan saat melihat tatapan mata Olivia yang dingin. Liv. Suaranya serak. Ia tidak berteriak. Ia memohon. Aku mohon, hentikan semua ini. Ia jatuh berlutut di lantai. Seorang CEO yang dulu angkuh dan dipuja, kini bersimpuh seperti pengemis. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku minta maaf. Aku salah besar. Liv. Aku buta. Wanita itu, Tiara, dia yang meracuni pikiranku. Aku hilaf. Ini semua salahnya. Olivia hanya menatapnya, tidak tergerak sedikit pun oleh drama murahan itu. Ia membiarkan Arga menangis, membiarkannya mengeluarkan semua alasan dan penyesalannya yang palsu. Kita bisa perbaiki ini, Liv. Isak Arga mencoba meraih tangan Olivia, namun Rizwan melangkah maju, menghalanginya. Aku akan menceraikan dia. Aku akan memecatnya. Kamu bisa kembali. Kita mulai lagi dari awal, seperti dulu. Aku mohon. Ketika isak tangis Arga mereda, menyisakan keheningan yang berat, Olivia akhirnya meletakkan cangkir tehnya. Bunyi porselen yang beradu dengan meja terdengar seperti ketukan palu hakim. Sudah selesai? Tanyanya dengan suara yang datar dan tanpa emosi. Arga menatapnya dengan penuh harap. Dulu, lanjut Olivia, suaranya setajam pisau bedah. Aku pikir hal terburuk yang kamu lakukan adalah saat kamu memberikan posisiku pada selingkuhanmu di depan umum. Lalu aku pikir, bukan, yang terburuk adalah saat kamu dengan dingin mengakui perselingkuhanmu. Lalu aku pikir lagi, yang paling buruk adalah saat kamu bilang aku sudah tidak sepadan denganmu, setelah semua yang aku korbankan. Olivia berhenti sejenak, menatap lurus ke dalam mata Arga yang basah. Tapi aku salah. Hal terburuk yang kamu lakukan, Arga, adalah saat kamu mengusirku dari rumah yang aku bangun dengan tanganku sendiri, dan berpikir bahwa aku akan pergi begitu saja tanpa perlawanan. Kamu tidak hanya mengkhianatiku. Kamu meremehkanku. Rizwan melangkah ke meja kopi dan meletakkan 2 map tebal di atasnya. Kamu punya 2 pilihan, kata Olivia, nadanya menjadi final. Map pertama, ia menunjuk map berwarna biru, adalah surat perjanjian pengalihan saham. Kamu akan menyerahkan sisa 60% sahammu di PT Cipta Gemilang kepadaku, atau lebih tepatnya, kepada perusahaanku, PT Asa Bangkit. Dengan begitu, kamu akan terbebas dari semua utang perusahaan yang menumpuk. Pilihan kedua, lanjutnya, menunjuk map berwarna merah yang lebih tebal, adalah kamu menolak menandatanganinya. Dan map merah ini, yang berisi semua bukti penggelapan dana, penipuan pajak, dan penyalahgunaan aset perusahaan yang kamu lakukan bersama Tiara, akan diserahkan Rizwan ke kejaksaan besok pagi. Kamu akan kehilangan perusahaanmu,
dan juga kebebasanmu. Mata Arga melebar ngeri. Ia menatap dari map biru ke map merah, lalu kembali ke wajah Olivia yang tak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Ia sadar sepenuhnya bahwa ia telah diskakmat. Tidak ada lagi langkah yang bisa ia ambil. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Jadi, apa pilihanmu, Arga? Tanya Olivia dingin. Kehilangan kerajaanmu, atau membusuk di penjara sambil kehilangan segalanya? Air mata penyesalan Arga kini berubah menjadi air mata kekalahan total. Tangisan sang tiran yang baru saja kehilangan tahtanya. Ia menatap pulpen yang tergeletak di antara dua map itu. Tangannya gemetar hebat saat ia mencoba meraihnya. Kerajaannya telah runtuh, dan sang ratu yang ia usir kini berdiri di atas puing-puingnya, menuntut penyerahan tanpa syarat. Keheningan di apartemen Rizwan terasa begitu pekat, hanya dipecah oleh suara gemetar napas Arga. Pulpen itu tergeletak di antara dua map, tampak seperti sebuah tongkat estafet yang akan menentukan sisa hidupnya. Wajahnya yang basah oleh air mata kini pucat pasi, menatap benda kecil itu seolah-olah itu adalah pistol yang harus ia gunakan untuk menembak dirinya sendiri. Pilihan yang diberikan Olivia bukanlah pilihan sama sekali. Itu adalah dua versi eksekusi yang berbeda. Satu cepat dan senyap, yang lain lambat dan menyakitkan di mata publik. Tangannya yang gemetar akhirnya terulur, bukan dengan keyakinan, tetapi dengan gerakan seorang pria yang menyerah pada takdir. Ia mengambil pulpen itu. Jarinya terasa kaku saat ia membuka tutupnya. Rizwan, dengan sikap profesional yang dingin, mendorong map biru itu sedikit lebih dekat ke arahnya. Arga membuka lembar pertama. Matanya yang kabur membaca judul di atas. Surat perjanjian pengalihan saham PT Cipta Gemilang. Setiap huruf terasa menusuk matanya. Di bawahnya, tertera namanya sebagai pihak pertama yang menyerahkan, dan nama PT Asa Bangkit sebagai pihak kedua yang menerima. Ia menatap Olivia, mencari setitik belas kasihan di matanya, tetapi yang ia temukan hanyalah dataran es yang tak berujung. Wanita yang dulu menatapnya dengan penuh cinta kini menatapnya seolah ia adalah selembar kertas transaksi yang harus segera diselesaikan. Dengan napas yang tertahan, Arga membubuhkan tanda tangannya di atas garis yang tersedia. Tinta hitam itu meresap ke dalam kertas, terasa seperti darah yang mengalir keluar dari nadinya, membawa serta semua kebanggaan, kekuasaan, dan masa depan yang pernah ia bayangkan. Ia menandatangani lembar berikutnya, dan berikutnya. Setiap goresan pulpen terasa lebih berat dari yang sebelumnya. Ia tidak hanya menyerahkan perusahaan, ia menyerahkan identitasnya. Tanpa jabatan CEO, tanpa PT Cipta Gemilang, ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah Arga, seorang pria gagal. Setelah tanda tangan terakhir dibubuhkan, ia meletakkan pulpen itu dengan pelan. Suara klik kecil saat pulpen menyentuh meja terasa seperti bunyi pintu sel yang dibanting tertutup. Selesai sudah. Kerajaannya telah berpindah tangan. Rizwan mengambil map itu, memeriksanya dengan teliti untuk memastikan semuanya lengkap. Semua sudah sesuai, katanya dengan nada datar. Mulai detik ini, Anda tidak lagi memiliki hak atau wewenang apapun di PT Cipta Gemilang. Anda akan menerima surat pemberhentian resmi besok. Saya sarankan Anda mengambil barang-barang pribadi Anda dari kantor malam ini juga, untuk menghindari rasa malu besok pagi. Arga tidak merespons. Ia masih berlutut di lantai, bahunya merosot, tatapannya kosong. Semua energi seolah telah tersedot keluar dari tubuhnya, meninggalkannya sebagai cangkang kosong. Pergilah, kata Olivia. Suaranya pelan namun tegas. Itu adalah dua kata terakhir yang ia ucapkan kepada pria yang pernah menjadi suaminya. Arga bangkit dengan susah payah. Kakinya terasa seperti jeli. Ia berjalan sempoyongan menuju pintu, tanpa menoleh ke belakang. Saat ia melangkah keluar dan pintu tertutup di belakangnya, Olivia tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan yang dingin dan sunyi. Sebuah babak dalam hidupnya telah resmi berakhir. Keesokan paginya, Olivia melangkah masuk ke lobi PT Cipta Gemilang. Ia tidak datang sebagai hantu dari masa lalu, melainkan sebagai sang pemilik baru. Ia mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang tajam, rambutnya ditata rapi, dan langkahnya mantap. Beberapa karyawan di lobi tertegun melihatnya. Bisik-bisik langsung menyebar seperti api. Wanita yang mereka kira telah disingkirkan kini kembali,
dan ia memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia tidak berhenti di lobi. Ia langsung menuju lift eksekutif dan menekan tombol lantai teratas. Saat pintu lift terbuka, ia disambut oleh sekretaris Arga yang tampak pucat dan bingung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Olivia berjalan melewatinya, menuju pintu besar ruang rapat Dewan Direksi. Di dalam, semua kepala divisi telah dikumpulkan oleh Ibu Hana atas perintahnya. Mereka duduk dengan wajah tegang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang mereka tahu hanyalah CEO mereka, Arga, tidak bisa dihubungi sejak semalam, dan Ibu Hana tiba-tiba meminta mereka semua berkumpul untuk sebuah pengumuman darurat. Pintu terbuka dan Olivia melangkah masuk. Keheningan total menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju padanya, dipenuhi keterkejutan dan rasa tidak percaya. "Selamat pagi," sapa Olivia dengan suara tenang yang menggema di seluruh ruangan. "Mungkin banyak dari Anda yang terkejut melihat saya di sini. Singkatnya, per hari ini, melalui perusahaan induk saya, PT Asa Bangkit, saya telah menjadi pemegang saham mayoritas yang baru di PT Cipta Gemilang." Sebuah gumaman kaget terdengar di antara para manajer. "Saya tahu beberapa minggu terakhir ini adalah masa yang sulit bagi kita semua." Lanjutnya, matanya menatap setiap orang di ruangan itu. "Perusahaan ini sedang berada dalam krisis. Tapi saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa krisis ini akan segera berakhir. Kita akan melakukan restrukturisasi total, dimulai dari puncak." Tepat pada saat itu, pintu ruang rapat terbuka lagi. Tiara masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya menunjukkan kejengkelan. "Maaf saya terlambat. Ada." Kalimatnya terputus saat ia melihat Olivia berdiri di kepala meja. Wajahnya langsung berubah dari angkuh menjadi pucat pasi. "Ah, Nona Tiara," kata Olivia dengan senyum tipis yang dingin. "Tepat waktu. Silakan duduk. Anda adalah agenda pertama kita." Tiara berdiri kaku di ambang pintu, tampak bingung dan takut. "Apa? Apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya sedang memimpin rapat di perusahaan saya sendiri," jawab Olivia enteng. "Sesuatu yang seharusnya Anda tanyakan adalah, apa yang masih Anda lakukan di sini?" Dengan sebuah isyarat dari Olivia, Ibu Hana menyalakan proyektor. Layar di belakang Olivia menampilkan serangkaian dokumen, salinan tagihan kartu kredit perusahaan yang digunakan Tiara untuk belanja barang-barang pribadi, proposal proyek Cakrawala yang penuh dengan kesalahan fatal, dan email internal yang menunjukkan ketidakmampuannya dalam mengelola tim. "Di hadapan kita semua," kata Olivia, suaranya kini terdengar tajam dan berwibawa, "adalah wakil direktur PT Cipta Gemilang. Seseorang yang diangkat bukan karena kompetensi, melainkan karena alasan lain. Seseorang yang memimpin proyek paling ambisius kita menuju kegagalan total. Dan seseorang," Olivia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memuncak, "yang ikut serta dalam menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi." Layar proyektor kini menampilkan foto-foto yang diambil dari media sosial Tiara. Ia berpose dengan tas desainer yang sama persis dengan yang tertera di tagihan kartu kredit perusahaan, berlibur di resor mewah di Bali pada tanggal yang sama dengan perjalanan dinas fiktifnya. Bukti itu tak terbantahkan dan memalukan. Wajah Tiara memerah, lalu pucat, lalu kembali memerah. Ia ingin membantah, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar. "Tiara," kata Olivia dengan nada final, "atas nama PT Cipta Gemilang, saya memberhentikan Anda dari posisi Anda, efektif saat ini juga. Tim keamanan akan mengantar Anda ke meja Anda untuk mengambil barang-barang pribadi Anda, lalu mengantar Anda keluar dari gedung ini. Anda diberi waktu 15 menit. Tiara menatap Olivia dengan mata penuh kebencian dan air mata. "Kamu tidak bisa melakukan ini." "Saya bisa, dan saya sudah melakukannya," balas Olivia dingin. Ia menekan tombol intercom di meja. "Keamanan, silakan ke ruang rapat Dewan Direksi." Dua petugas keamanan berbadan tegap masuk ke ruangan. Dengan rasa malu yang luar biasa, disaksikan oleh semua kepala divisi yang dulu mencoba ia perintahkan, Tiara digiring keluar dari ruangan. Pintu tertutup di belakangnya, menandai akhir yang menyedihkan dari karirnya yang singkat dan curang. Olivia kembali menatap timnya yang masih terpana. "Pembersihan sudah selesai," katanya. "Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana kita akan membangun kembali perusahaan ini."
Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya butuh kalian semua, orang-orang yang benar-benar peduli pada perusahaan ini. Mari kita mulai bekerja. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, secercah harapan muncul di wajah para manajer. Mereka melihat pemimpin sejati di hadapan mereka, bukan tiran paranoid atau ratu yang tidak kompeten. Tepuk tangan pelan dimulai oleh salah satu manajer, lalu diikuti oleh yang lain, hingga seluruh ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan yang tulus. Itu adalah suara dukungan, suara kelegaan, dan suara dari sebuah era baru yang baru saja dimulai. Olivia berdiri di sana, di tempat yang seharusnya menjadi miliknya sejak dulu, siap untuk memimpin perusahaannya menuju masa depan yang gemilang. 1 tahun kemudian, pemandangan dari jendela kaca di sudut kantor CEO PT Cipta Gemilang terasa jauh lebih indah. Bukan hanya karena gedung perkantoran itu kini menjadi milik perusahaan sepenuhnya setelah Olivia melunasi semua pinjaman bank, tetapi karena pemandangan itu melambangkan perspektif baru dalam hidupnya. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tidak hanya bangkit, tetapi melesat tinggi. Ia merombak total manajemen, mempromosikan orang-orang berbakat dari dalam seperti Ibu Hana yang kini menjabat sebagai direktur keuangan yang andal, dan membuang semua sisa-sisa kroni Arga yang tidak kompeten. Ia meluncurkan 2 produk baru yang inovatif, hasil dari ide-ide yang pernah diremehkan Arga, dan keduanya sukses besar di pasaran. PT Cipta Gemilang kini lebih sehat, lebih solid, dan lebih disegani daripada sebelumnya. Olivia sendiri telah bertransformasi. Ia bukan lagi seorang istri yang bekerja di balik bayang-bayang suaminya. Ia adalah Olivia Larasati, seorang CEO yang dihormati, yang fotonya sering muncul di sampul majalah bisnis. Ia menjadi pembicara inspiratif di berbagai seminar teknologi, menceritakan kisah kebangkitan perusahaannya, tentu saja, dengan versi yang telah disunting secara profesional, yang lebih menonjolkan strategi bisnis ketimbang drama pribadi. Ia menjadi sosok panutan bagi banyak perempuan di dunia korporat. Kehidupan pribadinya tenang. Ia menikmati kesendiriannya, mengisi waktunya dengan pekerjaan yang ia cintai, bertemu dengan teman-teman seperti Rizwan, dan sesekali berlibur ke tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Ia menemukan kebahagiaan bukan dari orang lain, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Suatu sore yang cerah, saat ia sedang menikmati secangkir kopi di sebuah kafe artisan yang terletak di lobi gedungnya, pandangannya tanpa sengaja tertuju ke seberang jalan. Sebuah pameran mobil bekas sedang berlangsung di pelataran parkir sebuah pusat perbelanjaan. Di antara para sales yang mengenakan seragam kusam dan tampak lelah di bawah terik matahari, ada satu sosok yang familiar. Itu Arga. Penampilannya jauh dari citra CEO gagah yang dulu selalu ia tampilkan. Setelan jas mahalnya telah berganti dengan kemeja seragam yang sedikit lusuh dan celana bahan yang warnanya sudah pudar. Tubuhnya lebih kurus, dan wajahnya yang dulu selalu tersenyum percaya diri kini tampak kusam dan dipenuhi gurat keputusasaan. Ia sedang mencoba menjelaskan fitur sebuah mobil keluarga kepada sepasang suami istri yang tampak tidak tertarik. Tiba-tiba, seorang wanita menghampirinya dengan langkah marah. Olivia mengenali sosok itu sebagai Tiara. Kemewahan dan pesona palsunya telah luntur sepenuhnya. Ia tidak lagi mengenakan gaun desainer atau membawa tas mahal. Pakaiannya tampak murah, dan riasannya tebal namun berantakan, gagal menutupi kelelahan dan ketidakpuasan di wajahnya. Mereka mulai bertengkar tepat di samping mobil pameran itu. Olivia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan dari kejauhan, tetapi gerak tubuh mereka sudah cukup jelas. Tiara menunjuk-nunjuk wajah Arga dengan marah, sementara Arga balas membentak sambil mengibaskan tangannya dengan frustrasi. Mereka saling menyalahkan, saling menuduh atas kemalangan yang menimpa mereka. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Puncak dari pertengkaran itu adalah saat Tiara mendorong dada Arga dengan keras, lalu berbalik dan pergi meninggalkannya begitu saja, menghilang di antara keramaian. Arga tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri terpaku sejenak, sebelum akhirnya terduduk lemas di bemper mobil bekas yang sedang ia coba jual. Ia menundukkan kepalanya, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Pundaknya terguncang. Seorang pria yang hancur, ditinggalkan sendirian di tengah hiruk-pikuk kota, meratapi nasibnya yang telah ia ciptakan sendiri. Melihat adegan itu dari balik jendela kafenya yang sejuk dan nyaman, Olivia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kebencian yang tersisa. Tidak ada rasa iba. Tidak ada keinginan untuk balas dendam lagi. Semuanya sudah selesai.
Pemandangan di seberang jalan itu bukanlah sesuatu yang ia nikmati, melainkan hanyalah sebuah konfirmasi dari hukum alam yang tak terhindarkan, karma. Sebuah senyum tipis, yang nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. Senyum itu bukan senyum kemenangan yang sombong, melainkan senyum kelegaan, senyum penerimaan. Senyum seseorang yang telah berhasil melewati badai tergelap dalam hidupnya dan menemukan daratan yang cerah di seberangnya. Senyum itu kemudian berubah menjadi tawa kecil yang tenang. Tawa yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Tawa terakhir di atas puing-puing kehancuran masa lalunya. Itu adalah suara pembebasan. Ia mengalihkan pandangannya dari pemandangan menyedihkan di seberang jalan, kembali menatap layar laptopnya yang menampilkan proyeksi keuangan kuartal berikutnya. Angka-angka di sana tampak cerah dan penuh harapan. Ia menyesap kopinya sekali lagi, merasakan kehangatannya yang menjalar, lalu kembali mengetik. Ada kerajaan baru yang harus ia bangun, ada puncak-puncak baru yang harus ia taklukkan. Masa lalu telah ia letakkan di tempatnya seharusnya, jauh di belakang, menjadi sekadar catatan kaki dalam kisah suksesnya yang baru saja dimulai.